Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sentari dari Teknik Mesin Unhas. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Kajian Teoritis Cacat Pengelasan pada Pipa Galvanis dengan menggunakan las GMAW di CV Karoseri Laksana. Langsung saja kita mulai dari latar belakang. CV Laksana Karoseri adalah salah satu perusahaan karoseri bus yang berbasis di Semarang, Jawa Tengah. CV Laksana memiliki kapasitas produksi hingga 1.500 unit per tahun. Dari jumlah produksi yang segitu banyaknya, tidak menutup kemungkinan adanya masalah yang timbul baik internal maupun eksternal. Salah satu permasalahannya pada proses pengelasan pembuatan raka bus adalah banyaknya cacat pengelasan. Nah, selanjutnya kita bahas bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan yaitu galvanis. Galvanis adalah baja yang dilapisi oleh zat ZN atau zinc yang mempunyai komposisi cairan 97% zinc atau seng dan kurang lebih 1% aluminium, sisanya bahan lain hingga 100%. Apa itu zinc? Zinc merupakan zat yang berguna untuk melindungi baja dari perkaratan. Ya, lalu kita masuk ke pengertian pengelasan. Secara umum, penyambungan dua bulah logam atau lebih dengan cara dilelehkan atau dilumerkan menggunakan energi panas. Sedangkan las GMAW yaitu merupakan las busur gas yang menggunakan kawat las sebagai elektrodanya, dan elektroda tersebut berupa gulungan kawat roll yang digerakkan oleh motor listrik. Selanjutnya kita bahas alat utama yang digunakan untuk pengelasan. Yang pertama ada mesin las, yang kedua ada tabung gas, yang ketiga ada welding gun, yang keempat gulungan kawat las, yang kelima wheel feeder, yang keenam regulator. Sekarang kita masuk dalam analisa dan pembahasan. Dari hasil pengamatan di lapangan didapatkan cacat pengelasan sebagai berikut. Yang pertama kropos, kurang peleburan, undercut, pengelasan tidak pada jalurnya, berlubang, spatter atau sisa terak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kropos. Kropos merupakan cacat las yang berupa lubang-lubang kecil pada lasan. Pada cacat las ini bila dibiarkan akan menjadi korosi dan perkaratan. Kropos ini diakibatkan oleh yang pertama isi tabung gas habis. Yang kedua nozzle kotor atau banyak teraknya. Untuk meminimalkannya yaitu pastikan di dalam nozzle tidak ada terak. Yang kedua, atur gas pelindung dengan tekanan antara 15 bar sampai 20 bar. Yang kedua, ada kurang peleburan. Cacat las ini merupakan penyambungan logam dengan benda kerja tidak melebur dengan sempurna. Artinya hanya menempel di atas benda kerja. Sehingga benda kerja itu tidak kuat untuk menahan beban. Dan ini disebabkan oleh yang pertama, parameter pengelasan tidak sesuai. Antara volt dan ampere ada perbedaan yang signifikan. Ampere tinggi namun volt terlalu rendah. Untuk meminimalkannya yaitu yang pertama, atur arus yang tepat. Yang kedua, pengelasan diperlambat dan stabil agar panas yang didapat merata. Yang ketiga, bersihkan benda kerja dari kotoran sebelum dilas. Nah, yang selanjutnya ada undercut. Cacat pengelasan ini terjadi pada benda kerja dan konstruksi termakan oleh lasan, sehingga membuat cekungan di tepi lasan, yang menyebabkan berkurangnya kekuatan pada konstruksi. Undercut ini disebabkan oleh yang pertama, parameter pengelasan terlalu tinggi. Yang kedua, ayunan tangan saat melakukan proses pengelasan tidak stabil. Untuk meminimalkannya yaitu yang pertama, kurangi dengan menggunakan parameter yang tinggi. Yang kedua, stabilkan ayunan tangan saat melakukan proses pengelasan. Yang keempat, ada pengelasan tidak pada jalurnya. Pada cacat las ini, rigi-rigi tidak lurus atau keluar dari jalurnya sehingga membuat kedua bahan yang akan dilas tidak menyatu dengan sempurna. Sehingga kedua bahan tersebut gampang lepas dan tidak kuat untuk menahan beban. Penyebabnya yaitu yang pertama, sudut pengelasan tidak efektif dan efisien. Yang kedua, welder tidak melakukan proses pengelasan dengan teknik yang baik dan benar. Untuk cara meminimalkannya yaitu
untuk memberikan pelatihan kepada welder secara teori maupun praktek. Gunakan kacamata las yang sesuai standar agar dapat melihat busur las dengan baik. Yang kelima ada blowhole atau berlubang, yaitu lubang pada lasan dan benda kerja yang membuat hasil lasan tidak kuat untuk menahan beban dan membuat udara itu masuk ke dalam pipa sehingga itu terjadi kekeroposan pada bagian dalam pipa. Cacat las ini disebabkan oleh parameter tinggi sedangkan laju pengelasan yang melambat. Dan untuk meminimalkannya yaitu yang pertama, kecilkan parameter las. Yang kedua, percepat laju pengelasan pada saat penggunaan parameter yang tinggi. Ya, yang terakhir ada sparter atau sisa terak, yaitu banyaknya percikan atau terak yang berada di sekitar lasan. Sebenarnya ini tidak berpengaruh terhadap kekuatan las, tetapi berpengaruh pada hasil finishingnya. Ini disebabkan oleh penggunaan parameter yang tidak tepat, ampere terlalu tinggi dengan volt yang rendah, jarak nozzle yang dengan benda kerja yang terlalu jauh. Cara meminimalkannya yaitu gunakan parameter yang tepat antara ampere dan volt sesuai tabel parameter. Atur jarak antara nozzle dengan benda kerja sebesar diameter nozzle. Ya, dan ini hasil pengamatan kerja praktek yang dilakukan dalam satu bus. Total cacat pengelasan ada 81 cacat pengelasan yang dibagi dari beberapa jenis cacat pengelasan. Dari pengamatan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 6 cacat pengelasan pada pembuatan rangka bodi bus, yaitu kropos, kurang peleburan, undercut, pengelasan tidak pada jalurnya atau pada sambungan, blowhole, sparter. Yang kedua, total cacat pengelasan dalam satu bus mencapai 81 cacat pengelasan. Yang ketiga, cacat jenis las yang paling banyak adalah blowhole atau berlubang. Dan cacat las yang paling sedikit adalah undercut. Ya, terima kasih. Ini laporan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.